Jika kita melihat pada hari ini, tokoh yang paling berperan dalam agama Nasrani sejak semula perkembangannya yang ajarannya telah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Paulus. Bahkan apa yang dinamakan agama Masehi atau Nasrani akan lebih tepat jika dinamakan Paulisme atau agama Paulus. Paulus telah melakukan perannya dengan baik dalam agama ini, sehingga bisa memasukkan semua ajarannya yang bersumber dari surat-suratnya ke dalam bagian dari fatwa dalam ajaran agama Nasrani. Dan sekarang semuanya terwujud. Semua doktrin-doktrin yang dipakai oleh agama Nasrani telah menggunakan doktrin dari Paulus. Seperti apakah doktrin dari Paulus itu? Dan siapakah Paulus? Paulus merupakan tokoh penting dalam agama Masehi di samping Yesus Kristus. Karena sepeninggal Yesus, Pauluslah yang sangat berperan dalam membentuk ajaran agama Masehi. Padahal ajaran Paulus itu banyak sekali yang menyimpang dari ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nama Paulus adalah Saul atau Saulus. Dia lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus di wilayah Kilikia di Asia Kecil. Paulus lahir kira-kira 2 tahun sebelum Masehi, karena Nabi Isa lahir tahun ke-6 sebelum Masehi. Maka Paulus kira-kira 8 tahun lebih muda daripada Nabi Isa alaihissalam. Ayahnya berasal dari suku Benyamin, dan Paulus berarti keturunan Yahudi. Pada masa Paulus, kota Tarsus ini merupakan kota dagang yang penting dan ramai menjadi kota perlintasan dari timur ke Eropa. Pada masa itu, di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah candi dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Oleh ayahnya, Saulus dimasukkan ke sekolah sinagog, dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Dalam Kisah Rasul-Rasul dijelaskan bahwa Paulus setelah menginjak dewasa dikirim oleh ayahnya untuk belajar kepada seorang rabi di Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Sejak muda, dia memang sudah tertarik pada kebudayaan Yunani atau Helenisme, terutama pada pelajaran filsafatnya. Dengan begitu, terbentuklah di dalam dirinya ada 2 pengaruh. Pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya, dan yang kedua, pengaruh dari kebudayaan Yunani. Mengenai ajarannya, Paulus juga berguru pada Gamaliel, seorang ulama Yunani yang amat terkenal di Yerusalem. Paulus bukan orang Nazaret dan bukan pula orang Yerusalem. Dia juga bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihissalam dan bukan juga pengikut Nabi Isa alaihissalam baik di Yerusalem maupun di Nazaret. Bahkan dia belum pernah berhadapan muka langsung dengan Nabi Isa alaihissalam, walaupun ada kemungkinan dia pernah melihat Nabi Isa alaihissalam dari jauh. Malahan Paulus merupakan musuh dari pengikut-pengikut Nabi Isa dan bertindak sangat kejam. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang Nasrani yang pertama. Banyak orang-orang Nasrani yang dipenjarakannya, dianiaya dalam rumah sembayang, dan dipaksanya mereka untuk menentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Paulus adalah orang yang menyetujui pembunuhan terhadap orang-orang Nasrani. Paulus selama hidupnya tidak pernah menikah, dan dia punya fisik yang cukup lemah dan sakit-sakitan. Tapi dia memiliki public speaking yang baik, apalagi ditambah pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama Helenisme. Mengenai masuknya Paulus ke dalam agama Nasrani, Lukas berkata, "Waktu Saul atau Paulus berada di dekat kota Damaskus, tiba-tiba memancar di sekitarnya cahaya dari langit turun ke bumi. Dan dia mendengar suara itu berkata kepadanya, 'Saul, Saul, apakah sebabnya engkau aniaya aku?' Maka sahutnya, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Maka cahaya itu berkata, 'Akulah Yesus yang engkau aniayakan.' Ia berkata dengan gemetar dan kagum, 'Hai Tuhan, apakah yang akan engkau perbuat?' Maka Tuhan berkata kepadanya, 'Bangunlah dan berpeganglah pada agama Masehi.'" Lukas berkata pada akhir ceritanya sebuah kata yang berarti yang mengubah muka sejarah itu. Semenjak itu, ia menyebarkan di dalam pergaulannya tentang Al-Masih dan mengajarkan bahwa Al-Masih anak Tuhan. Tetapi di samping cerita dari Lukas ini, banyak penyelidik berpendapat bahwa permusuhan antara Paulus terhadap agama Nasrani jelas mendesaknya dan menyebabkan masuknya ia ke dalam agama tersebut.
Kemudian, Paulus memeranginya dengan senjata, yaitu senjata yang meruntuhkan dari dalam dengan merusak lambang-lambang dan menghapus corak-corak agama tersebut. Dia memasuki agama ini pada lehernya, hanyalah untuk dipergunakan sebagai senjata penikam. Dengan kecerdikannya, Paulus telah banyak merubah segala ajaran umat Nasrani yang kemudian menjadi agama yang jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbuatan yang semacam ini banyak sekali terjadi dalam sejarah agama-agama yang lain. Bahkan di dalam Islam pun, kejadian seperti ini pernah terjadi juga ketika pada masa Abdullah bin Saba. Dia mengembangkan ajaran perintisan Tuhan pada diri Sayyidina Ali yang akan menjadi inti dalam kepercayaan Syiah. Namun pikiran-pikiran Abdullah bin Saba tidak dapat hidup dan tumbuh seperti hidup dan tumbuhnya pikiran Paulus. Karena Al-Quran dihafalkan dan ditulis, dan Al-Quran itu adalah penjaga yang sebaik-baiknya bagi agama Islam. Akan berbeda ceritanya dengan Alkitab atau Injil ketika Yesus yang telah hilang dalam pergolakan. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang melindungi agama Masehi dari pukulan-pukulan yang kejam yang ditujukan kepadanya oleh musuh-musuhnya dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu pula, robohlah agama Masehi Yesus, dan berdirilah di atas reruntuhan itu agama Masehi Paulus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Masehi atau Nasrani yang ada sekarang bukanlah murni ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, khususnya tentang ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat-kalimat suratnya. Karena sumber utama ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus ini ditulis dalam bentuk surat-surat. Dan kutipan atau surat-surat Paulus yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani, surat-surat Paulus itu sekarang telah dicantumkan ke dalam kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar isi dari Perjanjian Baru tersebut adalah merupakan surat-surat Paulus. Terbukti dalam Perjanjian Baru atau kisah rasul-rasul yang banyak menceritakan tentang Paulus, walaupun Paulus sebenarnya bukanlah seorang rasul. Dalam banyak tulisan dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih dan ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, wujud Isa sebagai anak Tuhan, dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Lalu yang terakhir, yang keempat, Isa bangkit dari alam mati dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintah manusia. Dan inilah ajaran-ajaran yang sekarang dipedomani oleh umat Masehi dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Yesus yang asli, maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa orang pengikut Yesus yang lain, seperti Barnabas dan Petrus. Barnabas pergi meninggalkan Paulus, yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi melakukan perjalanan bersama untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Yesus kepada orang-orang. Namun di tengah perjalanan mereka, Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas memutuskan untuk berpisah dengan Paulus karena terjadi perbedaan keyakinan di antara keduanya. Barnabas menganggap bahwa Paulus telah melenceng jauh dari ketentuan-ketentuan Yesus. Dan akhirnya, karena mendapatkan banyak tantangan dari para murid-murid Yesus, Paulus akhirnya berdakwah di lingkungan orang asing, dan ini berlangsung pada tahun 60 Masehi. Pokok keyakinan dalam ajaran Paulus tersebut tersimpul dalam 7 doktrin dan termuat di dalam himpunan surat-surat Paulus atau Paul's Epistle. Nomor 1, dosa warisan atau inherit sin. Karena nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa telah berbuat dosa di sorga, maka turunannya mewarisi maut, yang sedianya akan tetap hidup kekal di dalam sorga. Nomor 2, anak Allah atau Son of God. Bahwa Allah Bapa di sorga itu mempunyai anak sulung yang terdahulu dari segala zaman, dan segalanya diciptakan melaluinya. Kemudian nomor 3, adanya inkarnasi, yang artinya anak sulung Allah yang terdahulu dari segala zaman itu telah menjelmakan dirinya di muka bumi melalui benih Daud, yaitu Yesus Kristus. Nomor 4, penyalipan,
atau crucifixion, bahwa anak sulung Allah yang menjelma di muka bumi melalui benih Daud itu telah menyerahkan dirinya untuk disalib. Kemudian nomor 5, penebusan atau redemption. Nabi Isa, anak sulung Allah yang mati di atas tiang salib itu untuk menebus maut yang diwarisi manusia semenjak Adam. Dan setiap orang mestilah beriman dengan penyalipan dan penebusan itu, supaya mendapat semangat dan supaya mendapat hidup kekal abadi. Nomor 6, kebangkitan atau resurrection. Bahwa anak sulung Allah yang telah disalibkan dan dikuburkan itu sudah bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kuburnya. Nomor 7, yang terakhir adalah naik ke langit dengan bersemayam di sebelah kanan Allah Bapa. Bahwa anak sulung Allah yang telah bangkit dari kuburnya itu sudah mi'raj, kembali kepada sisi Allah Bapa di langit. Selanjutnya, 7 pokok akidah yang diajarkan Paulus dalam lingkungan jemaat-jemaat asing itu ditutup oleh doktrin rahasia ilahi atau divine mysteries. Bahwa sekaliannya itu adalah rahasia ilahi yang tidak bisa diselidiki dan ditilik oleh akal, akan tetapi cuma harus diimani dan dipercaya dan diyakini sepenuh hati. Di dalam Islam, Yesus adalah sosok yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, keponakan dari Nabi Zakaria. Keduanya adalah sosok yang sama. Tentu seorang nabi mustahil untuk mengajarkan akidah bahwa Tuhan atau Allah itu memiliki bentuk atau Tuhan memiliki anak. Tentu itu hal yang mustahil. Dan jika dilihat dari sudut pandang yang lain, jika Tuhan adalah Maha Perkasa, maka ketika Yesus menciptakan sebuah batu besar dan Dia tidak bisa mengangkatnya, maka lunturlah sifat Maha Perkasa yang seharusnya ada pada sifat-sifat Tuhan. Dan ini menjadi paradoks. Kalau Tuhan Maha Perkasa, maka kenapa Dia tidak bisa mengangkat sebuah batu? Kira-kira seperti itu logikanya. Para ulama dan ahli sejarah Muslim mendapatkan bagian hal yang rancu dari ajaran Paulus ini. Kalau apa yang telah diajarkan oleh Paulus sangat jauh dari apa yang telah diajarkan Yesus kepada 12 orang muridnya. Yang di Islam, murid-murid Yesus ini dikenal dengan nama Hawariyun atau Hawariyin, yang memiliki arti putih bersih. Makanya mereka bersih dari dosa, dan ke-12 orang ini merupakan sahabat setia dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan persahabatan yang sangat tulus. Menurut para ulama barat, ada 7 macam ajaran Paulus yang menyalahi ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, tetapi tetap dipegang teguh dalam agama Masehi atau Nasrani. Yang pertama, Nabi Isa selalu mementingkan dalam khutbah-khutbahnya akan kedatangannya kerajaan Allah yang akan datang. Sedangkan ajaran Paulus dititik beratkan pada kedatangan kembali Nabi Isa itu sendiri, sehingga timbul adanya ajaran mesianisme akan datangnya Mesiah. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membicarakan tentang adanya dosa warisan, sedangkan Paulus telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa ada yang namanya dosa warisan. Nomor 3, Nabi Isa mengajarkan tentang pengampunan dari Tuhan atas dasar penyesalan dan tobat sungguh-sungguh dari hambanya pada perkataan dan perbuatan manusia, serta atas dasar pengampunan Tuhan pada penyalipan dari Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4, Nabi Isa alaihissalam tetap mengakui hukum Taurat berlaku bagi para pengikut-pengikutnya. Sedangkan Paulus, hukum Taurat telah diganti dengan iman pada penyalipan Yesus untuk menebus dosa manusia. Syariat Taurat itu tidak berlaku lagi dengan penebusan Isa. Lalu yang kelima, Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan Injil dalam lingkungan Yahudi. Sedangkan Paulus, Injil diajarkan pula kepada orang-orang kafir di luar Yahudi. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam mewajibkan pengikutnya meneruskan hukum Ibrahim tentang bersunat, sedangkan Paulus tidak mewajibkan bersunat. Yang terakhir, yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menyangkal dan menolak dirinya dipertuhankan di samping Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Paulus mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sendiri sebagai penjelmaan Kristus. Ketujuh perbedaan inilah yang bisa menjadi bukti bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah agama yang murni dari Nabi Isa alaihissalam, karena sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran dari Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Masehi Nabi Isa.
perbedaan ajaran Paulus dengan Nabi Isa ini memang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, karena agama Nasrani atau Kristen yang ada sekarang ini bukanlah agama yang dibawa dan disebarluaskan oleh Nabi Isa alaihissalam dan ke-12 murid-muridnya yang setia, melainkan agama Paulus yang ajarannya bersumber dari surat-suratnya, bukan bersumber dari ilahi, tapi lahir dari nafsu manusia. Bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.